Saudara-saudariku yang terkasih, tadi di awal saya mengatakan ada banyak orang sekarang males atau nggak berani, takut untuk membuat harapan-harapan di tahun 2021. Bukan hanya setelah bertahun-tahun harapannya menjadi pupus, tetapi mungkin karena tahun 2020 kemarin terlalu berat untuk dijalani. Banyak orang kehilangan harapan, banyak orang tidak berani menatap masa depan dengan lebih baik lagi. Di situ sebetulnya saudara-saudara ada sebuah hal yang lebih menyedihkan lagi, yaitu manusia tidak melihat dirinya sendiri secara positif. Manusia pesimis dengan dirinya sendiri. Padahal saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua sudah tahu manusia adalah makhluk pembelajar. Artinya manusia sejak ia lahir, dia tidak pernah berhenti belajar. Segala hal yang dilalui oleh manusia itu adalah hasil dari pembelajarannya. Entah dia belajar dari pengalaman, dia menguasai beberapa hal seorang diri, belajar buka mata, belajar mengunyah, belajar makan nasi, belajar berjalan, belajar bernyanyi, dan makin dewasa pembelajaran yang harus ditempuh oleh manusia semakin serius. Sampai nanti pada akhirnya di usia senjanya, dia juga harus belajar untuk melepas segala-galanya sebelum dia menghadap Bapa. Nah, saudara-saudara, dalam rangka belajar itulah manusia, setiap dari kita membutuhkan seorang guru. Entah guru secara formal di sekolah, di kampus, ataupun dalam guru-guru kehidupan. Orang-orang yang tidak punya predikat guru. Nah, kalau kita mau berguru, pasti orang itu harus lebih sakti dari kita, lebih berpengalaman dari kita, lebih berpengetahuan dari kita. Karena ada pepatah, orang buta tidak bisa menuntun orang buta, sebab keduanya akan jatuh ke lubang yang sama. Nah, inilah problemnya saudara-saudaraku yang terkasih, yang kita bisa lihat dalam bacaan Injil, bacaan pertama pada hari ini. Ketika Tuhan Yesus lahir, hadir, mulai berkarya, tadi dikatakan dalam bacaan Injil, kamu tidak mengenal dia. Yohanes berseru kepada orang banyak itu yang bertanya-tanya kepada dirinya, tetapi ada Yesus yang berdiri di tengah-tengah mereka, tidak mereka kenali. Maka dari itu Yohanes tampil sebagai seorang guru. Dia berseru, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang hadir di tengah-tengah kamu. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, dan nanti dia akan membaptis kamu dengan Roh. Saudara-saudaraku yang terkasih, 2 Januari liturgi gereja seolah-olah lagi-lagi tidak mau membuang-buang waktu untuk menunjukkan bahwa setelah kemarin bacaan yang kemarin, firman telah menjadi manusia, tetap tidak dikenali. Di tanggal 2 ini, Yohanes Pembaptis menunjukkan sebuah jalan, memberikan sebuah rambu. Inilah yang kamu nanti-nantikan. Inilah Sang Mesias yang kamu harapkan. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, kembali ke hidup kita. Seringkali kita selama bertahun-tahun kita jadi murid. Tetapi ada sebuah waktu kita akan menjadi guru, menjadi sebuah panggilan dalam diri kita untuk menolong, memberikan petunjuk atau mengarahkan orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Imam, calon imam, biarawan-biarawati, termasuk umat beriman yang dewasa, diberi tugas setelah menerima sakramen Krisma, bahwa dia diberi tanggung jawab untuk menunjukkan kepada umat yang lain tentang jalan, tentang Tuhan, tentang kasih, tentang segala hal dalam hidup mereka. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, problemnya nih,
ketika kita sudah sebagai seorang guru, seringkali kita jatuh dalam kesombongan rohani. Entah kita merasa diri lebih hebat, paling hebat. Kalau kita sudah merasa diri paling hebat, kita akan dengan mudah melihat kekurangan-kekurangan orang lain. Kalau kita merasa diri sudah di atas, kita akan dengan mudah melihat orang lain itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan diri kita. Itulah sebuah tanda-tanda kesombongan rohani. Kalau kita sudah jatuh pada kesombongan rohani itu, akibatnya adalah kita sendiri berhenti belajar, berhenti berdoa, berhenti mengolah diri kita, merasa sudah hebat, orang lain tidak ada apa-apanya. Kalau kita berhenti belajar, kita berhenti berkembang menjadi murid Yesus. Dalam hal ini saudara-saudaraku yang terkasih, lagi-lagi contohlah Yohanes Pembaptis. Dia seorang guru, dia seorang pemberi jalan, dia seorang penunjuk tentang Yesus, tentang identitas Yesus. Dia buka di hadapan umum. Tetapi ada saatnya ketika Sang Mesias hadir, dia menundukkan diri. Ilmu padi makin berisi, makin menunduk. Mungkin ini sebuah petunjuk bagi kita di tahun 2021 ini. Mungkin kita sering jatuh, mungkin harapan kita gagal, ekspektasi kita mungkin tidak tercapai karena itu tadi. Kita seperti dalam bacaan pertama tadi dikatakan, kamu tidak menjaga apa yang kamu telah miliki, Allah yang ada di dalam dirimu. Kita lengah, kita berhenti belajar, maka semuanya menjadi sia-sia. Saudara-saudaraku, mari dalam perayaan Ekaristi ini mohon rahmat kerendahan hati, bahwa kita ini hanyalah manusia biasa yang dikasihi oleh Allah. Tuhan, dalam perayaan Ekaristi ini kami mohon kepadamu Tuhan, saat ini di tahun 2021, berilah harapan sejati Engkau yang hadir dalam diri kami. Sembuhkan mereka yang sakit, beri jalan keluar terhadap mereka yang mengalami kebuntuan dalam hidup. Beri cahaya Roh Kudus bagi setiap manusia yang sudah berputus asa. Terima kasih Tuhan, berjalanlah bersama kami di tahun 2021 ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes bab 1 ayat 19 sampai 28. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang.